Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai The Imaginary Number System yang merupakan salah satu subbab dari chapter 3 mata kuliah Matematika Dasar yang diampu oleh Ibu Andi Dania Paharani MSI. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas proyek pada mata kuliah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita perkenalan dengan anggota-anggota kelompok 1. Di kelompok 1 ini ada 3 anggota. Yang pertama, Alicia Salsabila dengan NIM 230311606499. Yang kedua, ada Dayang Latifah dengan NIM 230311604699. Dan yang ketiga ada Rahma Fasti Geohanzon dengan NIM 230311600738. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang the complex number. Apa sih the complex number itu? Complex number ialah sebuah bilangan dengan bentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real. Nah, bilangan A ini disebut dengan bagian real dari A plus BI, sedangkan B disebut dengan bagian imajiner dari A plus BI. Untuk bilangan kompleks sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada imaginary number dan yang kedua ada real number. Di imaginary number ini juga dibagi menjadi dua lagi, ada imaginary number dan pure imaginary number. Untuk bilangan real juga dibagi menjadi dua, ada irrational number dan ada rational number. Nah, apa sih bedanya dari imaginary number dan pure imaginary number? Imaginary number ini ketika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jadi bentuknya A plus BI. Contohnya 2 min 5i atau setengah plus 7i. Sedangkan pure imaginary number ini ketika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, jadi bentuknya berupa BI. Contohnya 4i atau akar 6i. Jadi udah tahu kan perbedaan dari imaginary number dan pure imaginary number. Tapi apa sih the imaginary number itu? Nah, bilangan imajiner ialah bilangan yang biasa disimbolkan dengan i. Jadi i itu adalah akar min 1 dan i kuadrat adalah min 1. Kenapa kita membutuhkan i? Nah, kita membutuhkan i ini untuk mengekspresikan akar bilangan negatif. Jadi, akar bilangan negatif ini kita perlu bentuk lainnya, yakni i. Dari fakta tersebut kita menemukan bahwa akar min p sama dengan akar min 1 dikali akar p. Nanti hasilnya menjadi akar min 1 adalah i dan akar p tetap menjadi akar p. Kita masuk ke contohnya. Untuk yang pertama, misalnya ada akar min 7. Nah, kita rubah dulu, keluarkan akar min 1 agar dia menjadi i. Jadi akar min 1 dikali akar 7. Akar min 1 sama dengan i dan akar 7 tetap akar 7. Hasilnya berarti akar 7i. Nah, untuk contoh yang kedua juga seperti itu. Akar min 16. Akar min 1-nya dulu kita keluarkan. Jadi akar min 1 dikali akar 16. Akar min 1 adalah i dan akar 16 adalah 4. Jadi i dikali 4 sama dengan 4i. Selanjutnya adalah pertambahan dan pengurangan. Bilangan kompleks bisa menggunakan sifat komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Jadi, kita bisa menambah atau mengurangi bilangan kompleks dengan cara binomial, yaitu mengumpulkan menjadi dua bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya sebagai berikut, yaitu 8 tambah 6i ditambah 3 tambah 2i. Di sini dapat kita ketahui bahwa 8 dan 3 merupakan bilangan real, sedangkan 6i dan 2i merupakan bilangan imajiner. Jadi kita kumpulkan yang mana merupakan bilangan real, yaitu 8 dan 3, sedangkan yang merupakan bilangan imajiner, yaitu 6i dan 2i juga kita kumpulkan, menghasilkan 8 tambah 3 ditambah 6i ditambah 2i. 8 tambah 3 sama dengan 11, dan 6i ditambah 2i sama dengan 8i. Jadi hasilnya 11 tambah 8i. Selanjutnya yaitu pengurangan. Caranya sama, yaitu kita kelompokkan atau kita kumpulkan yang mana merupakan bilangan real dan yang mana yang merupakan bilangan imajiner. Di sini yang merupakan bilangan real yaitu 4 dan 6. Jadi 4 dikurangi 6. Dan yang mana merupakan bilangan imajiner yaitu 5i dan 3i. Di sini 3i ada tanda negatif. Jadi kita tuliskan 5i dikurangi negatif 3i. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 dan 5i dikurangi negatif 3i yaitu 8i. Jadi hasilnya negatif 2 ditambah 8i. Selanjutnya yaitu perkalian. Pada bilangan real berlaku hukum akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Namun, hal ini tidak berlaku pada saat akar A kali akar B bukan merupakan bilangan real. Contohnya sebagai berikut. Akar negatif 2 dikali akar negatif 5. Akar negatif 2 dan akar negatif 5 ini bukan merupakan bilangan real. Oleh karena itu, harus kita keluarkan dulu. Caranya seperti berikut, yaitu akar negatif 2 kita jadikan akar negatif 1 dikali akar 2, kemudian akar negatif 5 juga kita jadikan akar negatif 1 dikali akar 5. Akar negatif 1 telah kita ketahui, yaitu i. Jadi i kali akar 2 dikali i kali akar 5. I kali i sama dengan i kuadrat. Kemudian akar 2 dan akar 5 karena sudah merupakan bilangan real, jadi bisa langsung kita kalikan, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi akar 2 kali akar 5 sama dengan akar 10.
I pangkat 2 yaitu negatif 1. Negatif 1 dikali akar 10 sama dengan negatif akar 10. Ini merupakan cara dan jawaban yang benar. Lalu, yang ini merupakan cara dan jawaban yang salah, yaitu akar negatif 2 dikali akar negatif 5 langsung dikalikan negatif 2 dikali negatif 5, yaitu negatif kali negatif sama dengan positif, 2 dikali 5 sama dengan 10. Akar 10 ini merupakan jawaban yang salah. Bisa dilihat di sini, jika kita mengalihkan langsung dan tidak mengalihkan langsung, itu hasilnya berbeda. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dan harus menggunakan cara yang benar. Selanjutnya yaitu perpangkatan. Sini telah kita ketahui, I sama dengan akar negatif 1. Kemudian I kuadrat sama dengan negatif 1. Untuk mencari I pangkat 3, dapat kita jadikan dulu ke dalam bentuk I pangkat 2 dikali I. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwa I pangkat 2 merupakan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali I sama dengan negatif I. Kemudian I pangkat 4. I pangkat 4 sama dengan I kuadrat pangkat 2. Nah, kita ketahui juga di sini, I pangkat 2 itu negatif 1, di mana apabila terdapat suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan sebuah bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Oleh karena itu, negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian I pangkat 5. I pangkat 5 sama dengan I kuadrat pangkat 2 dikali I. I kuadrat itu negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 itu 1. 1 dikali I sama dengan I. Lanjut, I pangkat 6. I pangkat 6 yaitu I pangkat 2 pangkat 3. I pangkat 2 yaitu negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif 1. Selanjutnya yaitu I pangkat 7. I pangkat 7 dapat kita nyatakan dalam bentuk I pangkat 2 pangkat 3 dikali I. I pangkat 2 yaitu negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 yaitu negatif 1. Negatif 1 dikali I yaitu negatif I. Selanjutnya yaitu I pangkat 8. I pangkat 8 kita nyatakan dalam bentuk I pangkat 2 pangkat 4, di mana I pangkat 2 yaitu negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 4 yaitu 4 adalah bilangan genap, jadi jawabannya adalah 1. Nah, dari hasil-hasil yang sudah kita dapatkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pangkat-pangkat ini hasilnya itu akan terus berulang, yaitu dari I, negatif 1, negatif I, dan 1. Selanjutnya, contohnya yaitu I pangkat 37 sama dengan I pangkat 36 dikali I. Lalu I pangkat 36 dipecah menjadi I pangkat 2 pangkat 18 dikali I. I pangkat 2 adalah negatif 1 dipangkatkan 18 dikali I sama dengan 1, karena 1 dipangkatkan 18 hasilnya positif, jadi 1 dikali I sama dengan I. Ada juga cara lain yaitu I dipangkatkan 4 dipangkatkan 9 dikali I, jadi I pangkat 9 dikali I sama dengan 1 dikali I sama dengan I. Konjugasi dan divisi. Jadi konjugasi dari kompleks nomor A ditambah B I sama dengan A min BI. Jadi bilangan A ditambah BI dan A dikurangi BI adalah kompleks konjugasi. Contohnya yaitu 5 ditambah 7I dikali 5 dikurangi 7I sama dengan 5 kuadrat dikurangi 7I kuadrat sama dengan 25 dikurangi 49I kuadrat sama dengan 25 dikurangi 49 dikali minus 1, karena I kuadrat adalah minus 1. 25 ditambah 49 sama dengan 74. Ini adalah contohnya, yaitu bagi 2 dikurangi 5i dengan 1 dikurangi 6i. Ini dikalikan dengan 1 plus 6i per 1 plus 6i, karena 1 plus 6i adalah kebalikan dari 1 min 6i. Sama dengan ini dikalikan, jadi 2 dikali 1 jadi hasilnya 2 dikali 6i sama dengan 12i. Min 5i dikali 1 sama dengan min 5i. Min 5i dikali dengan 6i sama dengan 30i kuadrat. 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali 6i adalah 6i. Min 6i dikali 1 adalah min 1. Min 6i dikali 6i adalah min 36i. Lalu ini dijumlahkan, 12i dikurangi 5i adalah 7i. Jadi hasilnya, dan i di atas i kuadrat dan di atas dan di bawah diubah menjadi negatif i. Hasilnya 32 ditambah 7i per 37. 32 per 37 ditambah 7 per 37i. Karena dibikin dengan bentuk A plus B.